Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Meda Puspa, NPM 2050400064. Di sini saya akan melakukan tugas telaah yang mana yaitu membuat monolog teaching. Yang di sini saya akan membawakan materi mengenai plantae. Selanjutnya, di sini, sebelum kita membahas mengenai materi, kita kenali terlebih dahulu mengenai dunia tumbuhan. Di sini ada karakteristik tumbuhan dan klasifikasi tumbuhan. Karakteristik tumbuhan yaitu ada eukariotik, multiseluler, organisme autotrof, memiliki klorofil, dapat melakukan fotosintesis, dan memiliki dinding sel. Sedangkan klasifikasi tumbuhan di sini ada tumbuhan lumut, yaitu Bryophyta, dan tumbuhan paku, yang di sini yang mana akan dibahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, Selanjutnya di sini, nah, yang akan kita bahas yaitu lumut atau Bryophyta. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama yaitu berklorofil atau belum memiliki floem dan xilem. Kemudian bersifat epifit, tumbuh di tempat yang lembab, belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun ya pada strukturnya. Kemudian sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau lembaran, memiliki organ mirip akar atau rhizoid, daun dan batang, kemudian peralihan antara tumbuhan Talophyta dan Gormophyta, kemudian bersifat autotrof, reproduksinya yaitu seksual dan aseksual. Kemudian gametangiumnya terdiri atas antheridium dan archegonium. Selanjutnya di sini ada reproduksi tumbuhan lumut. Yang pertama di sini yaitu bermetagenesis atau pergiliran keturunan antara generasi gametofit dengan generasi sporofit. Yang kedua yaitu reproduksi aseksual dengan spora atau sporofit disebutnya. Kemudian yang seksual yaitu disebut gametofit karena dengan penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Generasi gametofit adalah generasi yang dominan dalam daur hidup lumut. Rhizoid atau akar semu yaitu melekat pada substrat dan mengangkut air dan zat hara ke seluruh bagian tubuh. Sporangium yaitu kotak spora. Kemudian tumbuhan lumut fase gametofit itu yaitu penghasil gamet yang merupakan tumbuhan lumut yang dominan. Sedangkan tumbuhan lumut yang fase sporofit atau sporangium yaitu merupakan fase yang tidak dominan atau hidup menempel pada gametofitnya gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada struktur tumbuhan lumut. Yang pertama itu rhizoid, akar semu, yaitu melekat pada substrat dan mengangkut air dan zat hara ke seluruh bagian tubuh tadi ya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian sama di sini juga sporangium yaitu kotak spora. Kemudian sama juga ya tumbuhan lumut fase gametofit yaitu penghasil gamet merupakan tumbuhan lumut yang dominan. Tumbuhan lumut yang fase sporofit yaitu atau sporangium itu merupakan yang tidak dominan atau hidupnya menempel pada gametofit. Selanjutnya, nah di sini ada skema metagenesis lumut. Yang pertama yaitu tadi fase gametofit yang dimana dia tumbuhan lumut ini menghasilkan gamet atau lebih dominan hidupnya pula ya, atau lebih lama. Kemudian tumbuhan lumut, sel-selnya itu haploid, sebab tumbuh langsung dari spora. Jadi tumbuhan lumut itu jarang atau tidak sel-selnya itu berbentuk diploid ya. Fase sporofit itu adalah sporangium menghasilkan spora hidupnya tidak lama. Sporangium sel-selnya itu diploid sebab tumbuh dari zigot gitu. Selanjutnya, di sini ada klasifikasi tumbuhan lumut, yaitu ada 3. Ada lumut daun atau musci, contohnya itu Polytrichum comune. Yang kedua itu ada lumut hati atau hepatice, contohnya itu Marsanthia polymorpha. Yang ketiga itu ada lumut tanduk atau Anthrocerataceae. Contohnya itu ada Anthoceros constitutatus. Selanjutnya, di sini kita akan membahas
Yang pertama yaitu, lumut daun atau musci. Nah, di sini disebutkan ya ciri-cirinya, dia itu, ciri-cirinya itu lumut sejati ya disebutnya. Karena apa? Karena batangnya itu tegak dan bercabang dan daunnya itu kecil ya. Kemudian habitatnya itu kan di tanah, di tembok, dan tempat terbuka. Dan, lumut daun ini atau musci ini bersifat berumah satu gitu. Selanjutnya yang kedua, belum ya, jadi ini ada sporofit terdiri dari vaginula, seta, kaliptra, gigi peristom, operculum, dan anulus. Nah, kita bahas ya satu-satu antara, vaginula, seta, kaliptra, gigi peristom, operculum, dan anulus. Vaginula yaitu adalah selubung pangkal tangkai sporangium yang berasal dari dinding archegonium. Seta yaitu angkai sporangium. Sporangium calyptra itu adalah penutup atau tudung sporangium yang masih muda. Jadi di sini kita harus bisa membedakan antara, calyptra dengan operculum. Calyptra yaitu adalah tudung sporangium yang masih muda, sedangkan operculum yaitu adalah tudung sporangium yang sudah matang atau yang sudah masak. Nah, di sini gigi peristom itu sebagai pengatur atau mengatur pengeluaran spora. Dan anulus yaitu adalah tepi operculum yang berbentuk cincin, begitu. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita akan membahas yang kedua yaitu adalah hepatitis C atau lumut hati. Di sini, disebutkan pula ya ciri-ciri dari, lumut hati itu kan contohnya Marsantia polymorpha. Nah, ciri-cirinya itu berbentuk lembaran atau talus, kemudian tidak dapat dibedakan antara akar dan daunnya. Jadi, bentuknya dan struktur tubuhnya itu masih abstrak ya pada lumut hepatitis C ini. Mempunyai rhizoid, habitatnya di tempat yang lembab. Kemudian reproduksinya ada dua, ada vegetatif dan generatif. Vegetatif menggunakan kuncup atau gema, sedangkan generatif membentuk antheridium penghasil sperma dan archegonium penghasil ovum. Dan dia sifatnya berumah dua, begitu. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada reproduksinya. Reproduksi yang pertama itu ada aseksual. Nah, aseksual ini dia itu bereproduksi menggunakan gema atau kuncup ya. Dia itu si kuncup ini berbentuk mangkuk, mengandung kumpulan lumut kecil. Di dalam mangkuk itu ada lumut-lumut kecilnya ya. Bisa dilihat pada gambar ya. Dapat lepas dan tersebar oleh air kemudian akan menjadi lumut baru. Contohnya pada Marsantia sp itu ya. Jadi si lumut-lumut kecil yang ada di gema itu dia akan meluruh ketika dia, terkena air dan dari luruhan, lumut-lumut kecil yang ada di gema itu dia akan menjadi lumut baru begitu. Selanjutnya selanjutnya di sini reproduksi seksual, yaitu di sini ada Antheridium yaitu penghasil spermatozoid dan Archegonium atau betina yaitu penghasil ovum. Selanjutnya, nah yang terakhir ini ada Anthocerataceae atau lumut tanduk. Bisa dilihat juga ya, bisa dilihat pada gambarnya dan bisa kita pahami juga ya ciri-cirinya dari Anthocerataceae ini atau lumut tanduk ini. Yang pertama habitatnya di tempat lembab. Sudah pasti ya lumut pasti habitatnya di tempat lembab. Kemudian memiliki sporofit dengan kapsul tumbuh memanjang seperti tanduk ya. Jadi pada atasnya itu, pada ujung lumut itu, dia itu berbentuk seperti tanduk. Jadi ada dua cagar gitu, yang dimana itu yang menandakan dari Anthocerataceae atau lumut tanduk. Kemudian memiliki kloroplas tunggal. Selanjutnya, di sini ada manfaat lumut. Yang pertama pada Marsantia yaitu adalah sebagai bahan obat untuk sakit hepatitis atau liver. Kemudian ada pada sphagnum atau lumut janggut sebagai bahan pembalut atau pengganti kapas dan sumber bahan bakar atau obat kulit dan mata. Kemudian tumbuhan lumut yang tumbuh di lantai atau di
hutan gitu ya, membantu menahan erosi gitu ya, sebagai, mengurangi bahayanya banjir gitu ya, dan mampu menyediakan air pada musim kemarau begitu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Pteridophyta atau paku, tumbuhan paku, seperti di gambar ya. Kemudian selanjutnya di sini ada ciri tumbuhan paku ya, bisa dilihat ya dari gambarnya. Nah, pada pemahaman materinya di sini merupakan tumbuhan kormus ya, ciri-ciri tumbuhan paku itu. Kemudian memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akarnya itu akar serabut, batangnya berbentuk rizoma, daunnya tuh beraneka ragam ya. Jadi bentuk dari si tumbuhan paku ini daunnya itu beraneka ragam ya. Karena nanti macamnya pun beraneka ragam jenisnya. Macam daunnya itu ada tropofil dan sporofil. Kemudian daun muda itu umumnya menggulung atau bisa disebut juga dengan circinatus atau ciri-ciri tumbuhan baku sejati ya. Seperti gambar yang di bawah itu kan, jadi daunnya dia menggulung. Nah ini nih ciri-ciri dari daun yang muda ya, yang daun masih muda atau circinatus ya. Kemudian memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan floem. Sama ya habitatnya juga di tempat yang lembab seperti yang dibahas sebelumnya pada tumbuhan lumut. Kemudian sporanya dihasilkan oleh sporofil atau daun fertil. Kemudian tumbuhan paku juga mengalami metagenesis pada fase sporofil dominan dan fase gametofit ya, di sini tuh pada circinatus. Kemudian selanjutnya di sini berdasarkan bentuk daun tumbuhan paku dibedakan atas, itu ada dua ya, ada daun makrofil dan ada daun mikrofil. Daun kita sudah familiar ya dengan makro dan mikro. Mikro itu yaitu daun kecil ya, dan kalau makro itu daun besar. Nah, pada daun mikrofil itu tidak bertangkai dan tidak bertulang daun dan sel belum berdiferensiasi. Sedangkan yang daun besar atau makrofil dia bertangkai dan bertulang. Daun yang sudah berdiferensiasi menjadi epidermis dan mesofil, daun yang terdiri atas jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons serta stomata. Selanjutnya di sini berdasarkan fungsi daun tumbuhan paku dapat dibedakan atas daun tropofil dan daun sporofil. Yang tadi ya dibahas juga sebelumnya, cuman ini kita lebih mengenali dan memahami apa itu tropofil dan sporofil. Daun tropofil itulah daun yang khusus untuk fotosintesis atau asimilasi. Sedangkan daun sporofil itu daun yang berfungsi untuk menghasilkan spora. Selanjutnya, di sini ada macam spora. Macam spora juga berdasarkan ukuran spora yang dihasilkan tumbuhan paku dibedakan yang pertama yaitu paku homospora ya. Di sini paku homospora itu adalah isospora, bisa disebut juga isospora adalah tumbuhan paku yang menghasilkan satu macam spora. Jadi dia tuh hanya menghasilkan satu macam spora yang dimana ukurannya itu sama. Contohnya itu pada Lycopodium sp atau paku kawat ya, seperti yang ada pada gambar di samping ini ya. Kemudian selanjutnya ada metagenesis paku heterospora. Paku heterospora yaitu adalah paku yang menghasilkan dua macam spora dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi kebalikan dari tadi homospora ya. Kalau homospora dia itu ada cuma satu dan dia itu berukurannya sama. Kalau heterospora dia itu menghasilkan dua macam spora yang dimana ukurannya juga berbeda. Spora kecil yaitu mikrospora pada spora jantan, spora besar makrospora itu pada betina ya. Contohnya itu anisospora. Ada Selaginella atau pakurana, ada Marcella serenata atau semangi. Selanjutnya ada paku peralihan. Nah, paku peralihan adalah tumbuhan paku yang dimana dapat menghasilkan spora dengan bentuk yang ukuran yang sama. Tetapi sebagian spora jantan dan spora betina
Jadi hanya sebagian dari dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Contohnya pada Equisetum debile atau paku ekor kuda. Selanjutnya, ada skema metagenesis paku. Yang pertama, tadi ya, fase gametofit adalah protalium menghasilkan gamet hidupnya tidak lama. Nah, pada masa protalium ini, jadi dia itu fase gametofit ya, yang mana tadi dijelaskan gametnya menghasilkan gamet dan hidupnya tidak lama. Kemudian protalium sel-selnya itu haploid, seperti mana lumut ya. Sebab tumbuh langsung dari spora. Fase spora fase tumbuhan vakum menghasilkan spora dominan hidupnya lebih lama daripada gametofit. Tumbuhan baku sel-selnya itu diploid sebab tumbuh dari zigot. Selanjutnya yaitu ada reproduksi. Selain dengan spora, reproduksi vegetatif pada tumbuhan paku dapat dilakukan dengan cara yang pertama fragmentasi, dengan cara pemisahan rizoma dari koloni induknya. Contohnya itu pada Pteridium aquilinum dan Diropteris rigida ya. Selanjutnya di sini ada yang kedua itu membentuk kuncup tunas. Dia itu dibentuk ya. Di sini di sisi bawah helai daun contohnya itu pada Aspelnium bulbiferum. Di atas helai daun contohnya itu pada Aspelnium viviparum dan di pangkal daun contohnya pada Cystopteris bulbifera. Begitu. Selanjutnya di sini yang ketiga itu membentuk tunas di ujung daun. Jadi pada ujung daunnya itu terdapat tunas. Nah, dibentuk oleh ujung daun bersifat embrional. Bila ujung daun menyentuh tanah, kemudian membentuk tanah dan akar. Nah, contohnya ya tadi pada Aspelnium pentifidum. Gitu. Selanjutnya, yang keempat itu membentuk umbi batang, ya, yang ada pada gambar ya. Itu contohnya ada Marcella seranata, membentuk tunas akar. Nah, tunas akar itu contohnya pada Platycerium dan Aspelnium seperti yang ada pada gambar ya. Contohnya yang itu selanjutnya. Nah, di sini ada klasifikasinya. Klasifikasinya tuh untuk pertumbuhannya. Pengelompokan tumbuhan paku itu ada 4. Yang pertama ada Psilophyta, yang kedua ada Lycophyta, yang ketiga ada Sphenophyta, yang keempat ada Pteridophyta. Gitu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu Psilophyta atau paku purba, yang mana dia merupakan tumbuhan paku yang paling sederhana ya. Memiliki batang yang beruas ya. Jadi batangnya itu banyak ruasnya ya. Bisa dilihat pada gambar juga ya, bagaimana bentukan ruas dari Psilophyta atau paku purba ini. Kemudian pada batang tumbuhan daun kecil berbentuk sisik ya. Kemudian sporangiumnya terletak di ketiak daun disebut sinangium ya. Nah, yang daun-daun kecil itu bisa dilihat ya. Dia itu pada ketiak daunnya itu disebut sinangium. Nah, itu sporangiumnya. Contohnya itu pada tumbuhan Psilotum sp. Selanjutnya yang kedua itu ada Lycophyta atau paku kawat. Nah, kenapa dia bisa disebut dengan paku kawat? Karena tadi daunnya berbentuk sisik dan tersebar ya. Kemudian tersebar pada batang yang padat. Kemudian sporangiumnya berkumpul membentuk strobilus di ujung batang atau cabangnya. Nah, ini apa sih Lycophyta ini atau paku kawat? Dia terdapat pada Selaginella caudata dan Lycopodium clavatum gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada Sphenophyta. Ada Pteridophyta atau paku sejati.
Di sini dia memiliki daun ukuran lebih besar, kemudian duduk daunnya itu pada batang membentuk sayap, sporonium tersusun pada batang dalam bentuk sorus di permukaan daun, letak sorus di permukaan daun atau atas bawah, di ujung atau di tepi. Contohnya itu pada suplir atau Adiantum sp, paku tanduk rusa yaitu ada Platycerium coronarium. Kemudian paku sarang burung yaitu Aspelmium sp. Semanggi itu Marsilia serenata contohnya, dan paku tiang itu Asopila begitu. Selanjutnya, peranan tumbuhan paku. Yang pertama itu sebagai bahan obat-obatan ya, yaitu pada Lycopodium clavatum atau paku kawat, Diropteris felix mas untuk obat batuk, sesak napas, dan penyakit bisul pada kulit. Sedangkan sebagian pupuk hijau yaitu pada Azolla pinnata dan Anabaena azolae, yaitu ganggang biaro dapat memfiksasi nitrogen begitu. Selanjutnya yang ketiga itu sebagai tanaman hias. Itu biasanya ada ya di apa sih di kebun-kebun gitu. Dia tuh biasanya nempel di batang pohon begitu ya. Itu ada Aspelmium nidus atau paku sarang burung, ada Adiantum suneatum yaitu paku suplir, dan Selaginella paku rane. Kemudian yang terakhir itu ada Lycopodium cernum atau paku kawat. Dan yang keempat itu sebagai sayuran atau Marsilea serenata semanggi, dan Sopila glauca atau paku tiang. Begitu. Sekian paparan materi mengenai Plantae. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.